Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa usallimu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain at-tahirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فأسأل الله يفقهنا في الدين ويعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكن؟ Alhamdulillah Ustaz. أنتن بخير؟ Afwan Ustaz, telat hadir. Alhamdulillah. Ya, hadir Ummu Faiz. أم فائز. يا حاضر. أهلا أهلا. طيب، في الأسبوع الماضي أخذنا نصف يسر من الدرس الخامس، والآن سنواصل ما تبقى من الدرس الخامس، لكن قبل ذلك نريد أن نراجع شيئا عما أخذنا في الأسبوع الماضي. Pekan lalu kita sudah mulai masuk ke bab 5 tapi belum habis. Ya, insya Allah nanti akan kita tuntaskan pada hari ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai kita akan murajaah dulu apa yang sudah kita ambil pada pekan lalu. Apa aja yang sudah kita ambil kaidahnya pekan lalu? Mudhaf dan nilai mudhaf. Benda yang menunjukkan kepemilikan. Al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Nah, apa contohnya mudhaf dan mudhaf ilaih? Contoh kalimat maksudnya Ustaz? Ya, contoh kalimat. Kitabun Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Muhammadin, ahsan. Nah, ada yang punya contoh lain? Sayaratu mudarrisi. Sayaratul mudarrisi. Nah, sayaratul mudarrisi. Ada lagi? Sayaratu mudarrisi. Ada lagi? Saya coba lagi ya Ustaz ya. Iya, boleh. Khofiyatu Khadijatu. Apa kata pertamanya? Khofiyatu. Apa itu? Khofiyatu? Hakibatu. Hakibatu. Ya. Hakibatu Khadijatu. Khadijahnya ini nanti ada pembahasan khusus. Diganti Abbas lah. Hakibatu Abbasin. Ya, Hakibatu Abbasin. Nah, ini contoh dari mudhaf dan mudhaf ini. Hakibatu Abbasin, mana mudhafnya? Hakibatu. Abbasin sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, apa kaidah mudhaf? Ada dua. Tidak ya. pakai al dan diakhirin dengan lemah. Tidak pakai menghilangkan al. tanwin. Tidak pakai tanwin. Yang kedua tidak pakai tanwin. Adapun harokatnya ya, menyesuaikan ya. Harokatnya kadang-kadang bisa berubah, tapi harokat asalnya adalah
Harokat asalnya dhammah, tapi kadang-kadang bisa berubah. Jelas kaidah mudhaf ilaih di sini, Wadih. Jadi maksudnya di sini untuk benda harus disandarkan kepada pemiliknya itu orang ya Ustadz ya? Mudhaf ilaih sebenarnya tidak selalu kepemilikan. Intinya penyandaran. Dan tidak harus yang dimiliki orang, yang memiliki orang itu tidak harus. Tidak harus Haqibatu Abbasin. Tidak harus Sayyaratul Mudarrisi. Ada contoh yang sering dipakai dan tidak disandarkan ke orang. Contohnya adalah babul fasli atau babul masjidi. Nah, ini juga mudhaf ilaih. Apa artinya babul masjidi? Pintu masjid. Pintu masjid. Ya. Jadi tidak harus selalu orang. Kunci rumah. Apa kunci rumah berarti bahasa Arab? Miftahu. Babun, babe. Baiti. Baitu. Baiti. Miftahul baiti. Miftahul baiti. Nah, itu juga mudhaf. Nah. Ahsan. Ada lagi? Pertanyaan? Ya, kalau di bahasa Inggris yang biasanya dibalik-balik gitu ya. Abbas house gitu atau house key. Baik. Ahlan Andini sudah bergabung. Ada Ibu Maita juga. Baik. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz terlambat. Iya. Ahlan. Nanti. Iya. Nah, jadi tadi kaidah mudhaf ada dua, tidak boleh tanwin dan tidak boleh al. Tidak boleh pakai al. Sekarang kaidah mudhaf ilaih. Ada berapa kaidah mudhaf ilaih? Ada majrur Ustaz. Ada satu ya, yaitu majrur. Ahsan. Yaitu majrur. Apa ini maksud majrur? Harokat kasrah. Berharokat kasrah. Sahih. Ini jangan lupa ya. Kalau mudhaf ilaih harus kasrah. Terus kalau alnya gimana? Tanwinnya gimana? Boleh. Tergantung kalimat ya Ustaz. Menyesuaikan ya. Menyesuaikan tergantung kata. Ada kata yang bisa pakai al dan tidak ya, seperti baitun, al baitu, miftahul baiti atau miftahu baitin. Tapi ada kata yang nggak boleh pakai al. Contohnya nama orang. Kalau namanya nggak pakai al, ya nggak usah ditambahin ya. Namanya Muhammadun, nggak usah ditambahin al Muhammad. Nah, ini berarti tetap selalu tanwin, tidak pakai al. Nah, wadih sampai di sini? Wadih ya. Jadi kalau umpamanya ada nama pakai Al-Farisi, namanya Al-Farisi. Nah, ini biasanya nama keluarga ya, nama qabilah. Kalau namanya Al-Farisi berarti memang pakai al. Contohnya nama keluarga ada Al-Utaibi, Al-Utsaimin, Al-Utsaimin. Bisa kita sebut Baitul Utsaimin, Baitul Utsaimin, Baitul bisa. Masih ada al. Yaitu kalau nama kabilahnya itu nama keluarga memang harus pakai al itu.
Baitu Syinqiti misalnya. Nah, sahih. Ahsan. Ada lagi? La yujad. Jelas ya sampai sini ya. Sudah tidak ada kebimbangan. Wadih. Kemudian apa lagi yang kita ambil? Al-Maidah. Nah, Panggilan Ustaz ya. Lupa Ustaz. Munada. Munadi. Munada. Al-munada. Ada pernah dengar kata munadi? Ya. Mukidi ada. Sami'na munadiyai. Munadi. Itu surat apa itu munadi? Hafal Ustaz. Ali Imran ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Nah, ini sama ini artinya. Munadi ini artinya yang menyeru. Yang memanggil lah. Bisa diartikan munadi yang secara umum itu yang memanggil. Kalau yang al-munada ini yang dipanggil. Munadi yang memanggil, munada yang dipanggil. Ini gimana tulisannya? Tulisannya cuma di harokat, di huruf terakhir dia pakai ya. Munadi. Nama orang Indonesia juga ada yang namanya Munadi. Bukan Gunadi ya. Munadi ada. Teman saya dulu namanya Munadi Tauhid. Penyeru Tauhid. Nah, ini munadi, ini munada. Ini yang memanggil, ini yang dipanggil. Dan ini biasanya pakai huruf ya ya. Ya. Apa contohnya? Contoh kalimatnya gimana, Om? Ya Muhammadu. Ya Muhammadu, ahsan. Ya. Di situ ada dua rukun ya. Ada harfun nida, ada al-munada. Nah, apa kaidah al-munadanya? Tidak berharokat tanwin. Tidak bertanwin. Yang aslinya Muhammadun berubah menjadi Muhammadu. Kalau namanya Abbasun kita panggil gimana jadinya? Abbasu. Ya, Abbasu. Hamidun jadi ya Hamidu. Ya Hamidu. Coba Ibu Meita panggil Ali. Ya Ali. Ya Ali. You. Aliyu atau Ali ya Ustadz ya? Aliyu. Gimana? Ya Aliyu. Ya Aliyu. Ini lengkapnya. Tapi kalau keseharian ya Ali itu boleh. Oke. Ummu Faiz. Panggil mudarrisun. Ummu Faiz. Ma'ana wala ma'al asaf? Atau diwakilin Ummu Rafi. Panggil mudarrisun. Ya, nama Ustaz. Ya mudarrisu. Ya mudarrisu. Sahih. Ibu Meni coba panggil waladun. Ya waladu. Ya waladu. Ahsan tuh. Jadi kadang cuma satu ya, yaitu tidak menggunakan tanwin. Nah, kemudian kaidah selanjutnya ada Hamzat wasol. Hamzatul wasal. Ini cuma cara baca ya. Hamzatul wasal pada isim kalau dia berada di awal bacaan kita bacanya menggunakan kasroh.
kasrah ya, kayak ibnun, ismun. Tapi kalau dia ada di tengah-tengah, Diwasol. diwasol saja, ya, disambung saja. Aina benul mudarrisi. Mas muka. Nah, ini mas muka juga ini. Ya. Nggak usah susah-susah. Ma ismuka. Kan tulisannya seperti ini. Ini hamzah apa ini? Wasal apa kata? Wasol. Wasal. Kita langsung saja mas muka. Mas muka. Tidak usah ma ismuka. Nah, ini nggak usah ya. Orang Arab juga dengarnya capek ma ismuka. Mas muka. Nah, ini baru kaidah hamzah wasal. Dan inilah kaidah yang kita ambil pada pekan lalu. Sampai sini ada pertanyaan? La yujad, Ustaz. La yujad. Alhamdulillah. Semuanya paham? Insyaallah. Rajahnya cukup ya. Ada satu kaidah tambahan di sini. Mumpung tinggal setengah dari bab. Al-mudhaf wal mudhaf ilaihi fil jumlah. Kemarin sudah sempat kita singgung mubtada khabar belum, Om? Udah, Ustaz. Sedikit. Sudah ya. Nah, perbedaan jumlah fi'liyah dan ismiyah sudah? Belum. Belum, baik. Jumlah tahu artinya jumlah? Kalimat. Kalimat ya. Ada harf, huruf, ya. Ada kalimah, yaitu kata, dan ada jumlah, yaitu kalimat. Ini udah kalau ini ya. Udah belum, Om? Harf, kalimat, dan jumlah. Belum ya? Belum, Ustaz. Jadi yang paling kecil, susunan paling kecil dalam bahasa Arab ada namanya harfun. Ada namanya harfun yang berarti huruf. Susunan huruf-huruf ini membuat buah kata. Bahasa Arabnya kata adalah kalimah. Nah, ini ya. Kalimah itu kata. Kalimatun, kalimat itu kata. Kemudian kalau susunan kata-kata membuat sebuah Kalimah. jumlah. Susunan kata-kata, susunan kalimah itu, susunan kata-kata membuat sebuah jumlah. Jadi kalimah kata, jumlah kalimat. Jumlah kalimat. Nah, gitu ya. Kalau di Indonesia kalimat yaitu itu jumlah, tapi di bahasa Arab enggak. Kalimatun, kalimah itu kata. Kalau ada banyak kata-katanya membuat sebuah jumlah. Sampai di sini jelas? Yes, insya Allah. Bukannya kalimat itu merupakan jumlah kata-kata ya Ustadz ya? Sama ya? Kalimat itu terdiri dari kata-kata, bukan? Nah, itu di bahasa Arab maksudnya, apa di bahasa Indonesia? Sama nggak Ustadz? Nah, ini bedanya. Dalam bahasa Indonesia kan kalau kalimat itu terdiri dari kata-kata. Iya. Kalau bahasa Arab, kalimah itu artinya kata. Oh ya. Kalimah itu artinya kalimat itu kata. Jadi ini ada penyelewengan makna sedikit gitu ya. Jadi di sini kalimah artinya kata. Adapun susunan kata-kata yang membuat kalimat menjadi sebuah jumlah. Jadi ada harf, kalimah, dan jumlah. Atau ini. Khalas? Sekarang kita fokus di jumlah. Kita fokus di jumlah. Jumlah dalam bahasa Arab ada dua. Dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama ada
Mubtada ya. Al-jumlatul ismiyatu dan ada, ini sebenarnya cuma tambahin informasi ya. Yang tidak ada di slide ini tambahin informasi. Al-jumlatul fi'liyatu. Ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Sudah kenalan dengan isim? Sudah. Sudah kenalan dengan fi'il? Sudah. Apa itu fi'il? Kata kerja. Kata kerja. Isim? Kata benda luas. Luas lah Ustaz. Kalau isim mah luas, bukan kata benda aja banyak. Ya isim luas ya. Iya. Bisa kita bilang banyak. noun nggak sih? Apa namanya? Ya Ya kira-kira kan itu. tidak kata benda aja. Pokoknya isim itu yang selain fi'il dan harf. Ya. Selain fi'il dan harf itu masuknya ke isim. Nah gitu Om ya. Selain fi'il dan harf itu kayak harf jar kemarin yang kita ambil. Ya, pokoknya selain fi'il dan huruf, berarti masuknya kemana? Isim. Masuknya ke isim. Nah, apa bedanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Nah, jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il. Diawali oleh fi'il atau kata kerja. Jumlah ismiyah berarti yang diawali oleh Isim. Kalau jumlah itu diawali oleh isim, berarti fix dia jumlah ismiyah. Cuma lihat awalnya aja. Pembagiannya gampang ya. Kalau di awalnya dia terdiri dari fi'il, berarti dia jumlah fi'liyah. Nah, jelas sampai di sini? Insya Allah. Boleh diulang lagi Pak Ustadz agak bingung. Jadi jumlah terbagi dua. Jumlah terbagi dua. Yang pertama ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Al-jumlatul ismiyatu dan al-jumlatul fi'liyatu. Apa bedanya sekarang antara dua jumlah ini? Bedanya cuma kita lihat di kata awalnya. Di kata pertama dari setiap jumlah. Kalau kata pertamanya isim, berarti dia jumlah ismiyah. Kalau kata pertamanya kata kerja atau fi'il, itu dia jumlah fi'liyah. Loh, kenapa kok harus dibedain begini? Ribet banget. Enggak gitu. Karena ada rukun-rukunnya. Ada rukun yang wajib ada di jumlah ismiyah, dan ada rukun yang wajib ada di jumlah fi'liyah. Makanya dibedakan. Dan sekarang kita hanya ingin fokus di ismiyah saja. Ya, fi'liyahnya nanti dulu. Kita fokus di jumlah ismiyah. Sampai sini aman? Kita masuk ke rukun, Om ya. Udah bisa membedakan jumlah ismiyah dan fi'liyah? Sudah ya. Sekarang apa rukunnya jumlah ismiyah? Rukunnya 2 dan ibu-ibu sudah tahu semua. Rukunnya yaitu al-mubtada wal khobar. Nah, ini sebenarnya pengen ujung-ujungnya ke situ. Ujung-ujungnya pengen kita masuk ke mubtada dan khobar. Ini yang harus ada. Mubtada dan khobar ini adalah dua rukun yang harus ada pada jumlah ismiyah. Mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Kalimat apa? Kalimat. Yang mengawali ya, selalu mubtada ini yang mengawali
Kemudian kita pengen ngasih tahu keterangannya. Kenapa sih mubtada'nya? Datang masih khobar. Datanglah. Khobar. Jadi mubtada dan khobar ini dua rukun yang harus ada dalam jumlah ismiyah. Kok harus ada? Ya kalau cuma salah satu dia nggak jadi jumlah ya. Hadza. Loh, kenapa hadza? Ada apa dengan hadza? Khobarnya mana? Hadza baitun. Kalau cuma khobarnya doang, baitun. Ini lebih aneh lagi ya. Kenapa tiba-tiba baitun? Makanya harus ada mubtada dan khobar. Harus sama-sama ada. Nah, sudah paham sampai sini? Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Misalkan ada al-baitu jamilun. Al-baitu jamilun. Mana mubtada'nya? Al-baitu. Al-baitu, ahsan. Jamilun sebagai apa Ibu Nina? Khobar. Sebagai khobar. Khobar. Ahsan. Baik. Sekarang, kalau sudah paham mubtada dan khobar, ini mungkin sudah dibahas juga kemarin, disinggung ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Kita bahas mudhaf dan mudhaf ilaih. Bisa menjadi mubtada dan bisa menjadi khobar. Nah, ini sebagai pemantapan saja. Qallidna ba'di, ikuti setelah saya. Hadza baitut tajiri. Hadza baitut tajiri. Hadza baitut tajiri. Hadza baitut tajiri. Mana mudhaf ilaihnya? Baitut tajiri. Baitut tajiri. Dia di situ sebagai apa? Mubtada apa khobar? Mubtada khobar. Jangan mubtada khobar. Salah satu. Mubtada, Ustaz. Di situ dia sebagai Mubtada kalau menurut saya. lihat posisinya coba di depan apa di belakang? Khobar, Ustaz. Di depan. Di awal. Mudhaf ilaihnya. Khobar. Khobar. Posisinya dia nggak di depan ini. Posisinya Dia tajir. setelah yang pertama. Berarti kan yang pertama dia menjadi mubtada otomatis kan? Iya. Tapi yang kita mau yang ini setelahnya. Berarti dia sebagai khobar. Benarnya hadza baitun. Hadza baitun. Mubtada khobar. Tapi menjadi mudhaf ilaih baitut tajiri. Hadza baitut tajiri. Sehingga jadilah ini mubtada dan jadilah ini khobar. Baik, jelas sampai di sini. Contoh lain misalkan hadza qalamul mudarrisi. Ya, sama hadza mubtada itu mubtadanya, khobarnya kita pengen ngasih tahu qalamul mudarrisi. Qalamul mudarrisi, mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, sekarang apakah bisa mudhaf ilaih menjadi mubtada? Apa tidak ya? Bisa. Contohnya qallidna baitut tajiri kabirun. Baitut tajiri kabirun. Baitut tajiri kabirun. Baitut tajiri kabirun. Baik. Nah, di sini mubtada dan khobar. Mudhaf ilaihnya yang mana? Baitut tajiri. Baitut tajiri. Di sini sebagai mubtada atau khobar? Mubtada. Sebagai mubtada di awal nih kan. Kemudian di sini khobarnya. Ada apa dengan baitut tajir? Oh, dia kabir. Ini khobarnya.
Aslinya al-baitu kabirun. Selesai. Ya kan? Al-baitu kabirun mubtada dan khobar. Tapi ditambahkan idhofah. Al-baitunya di mubtadanya jadi baitu tajiri kabirun mubtada dan khobar. Nah, ini saja contoh dari pemaparan kaidah mudhaf ilaih dalam sebuah jumlah ismiyah. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Bisa disimpulkan ya Ustadz ya, kalau mubtada itu selalu di awal ya. Lalu Selalu di kemudian awal. baru khabar itu setelah Sahih. yang pertama. Bisa disimpulkan gitu. Baik. Mubtada itu selalu di awal. Awal. Kondisi awal, kondisi asalnya ya. Kondisi asalnya mubtada selalu di Ya, awal. awal. Sahih. Nah, kalau nih ada misalkan Kitabul mudarrisi jamilun. Kitabul mudarrisi jamilun. Mana mudhaf ilaihnya? Kitabul mudarrisi. Kitabul mudarrisi ya, mudhaf ilaih. Di sini sebagai mubtada apa khabar? Mubtada. Mubtada. Di sini sebagai mubtada. Nah, dan lain sebagainya. Nanti kita temukan banyak di contoh-contoh kalimat. Baik. Khalas? Ustadz, izin bertanya Ustadz. Tafadhali. Nah. Ya, Ustadz, hada itu apa? Kalimat ini bukan ya, kayak penunjuk gitu ya, ini gitu ya. Sahih. Bisa menjadi mubtada ya Ustadz. Bukan harus isim ya Ustadz kalau mubtada itu ya. Pertanyaannya, hada dia masuk ke harfun apa fi'lun apa ismun? Gitu ya. Kemarin kan kita belajar huruf jar. Ada kata hada enggak, Enggak ada Ustadz. Enggak ada. Baik. Hada, dia kata kerja bukan? Bukan. Berarti bukan fi'lun, bukan harfun. Otomatis dia masuk ke mana? Oh, isim ya. Masuk ke Isyarah. isim. Isyarah ya. Isim isyarah. Ya berarti dia Oh, nah isim. Ustadz isim. Ini mind blowing ya. Isim itu luas sekali. Bukan cuma kata benda. Kata tunjuk. Itu juga isim. Ana kepikiran kata tunjuk itu aja Ustadz. Lupa kalau itu masuk dalam isim ya Ustadz. Sahih. Dan nanti kayak kata tanya ya. Kata tanya itu sama juga isim itu. Ma, man, aina. Itu juga isim. Isim. Namanya aja ismul istifham. Isim. Ya. Memang luas sih. Nah, ahsan. Baik. Khalas. Nuwasil. Baik. Ya, nuwasil itu artinya lanjut gitu. Nuwasil. Jawabnya apa, Ustaz? Jawabnya na'am. Gampang ya. Boleh na'am nuwasil. Boleh na'am. Kalau lanjut ada satu lagi enggak? Ada anak kemarin dengar ada satu lagi Ustaz, apa selain Ustaz ucapkan itu ada lagi enggak? Apa ya? Nastamir. Nastamir ya, nastamir. Nastamir. Nah, itu boleh. Nastamir itu. Nastamir atau lastamir? Nastamir. Ini nastamir. Tulisannya nastamirru. Nastamir. Kalau nuwasil. Nuwasil. Ini domirnya domir nahnu ya. Nuwasil itu dari kata wasol juga sama. Ini keluarga wasol. Nastamir dari kata
Istimrar. Kok nggak mau berubah? Nah, nastamir dan nuwasil. Nastamir, nuwasil, itu artinya lanjut. Jawabannya bisa na'am, nastamir, atau na'am, nuwasil. Masir. Nah. Khalas. Khalas. Nuwasil. Naam, nuwasil. Nah, nuwasil. Ya, nuwasil barakatuh. Baik. Kemarin kita sampai tamrin ke-4 ya kalau nggak salah. Menjadi PR 5 nomor pertama. Nah, ini sambil dikoreksi PR-nya kemarin. Ada yang salah nggak? Ada saat. Ada ketinggalan. Ada ya. Nah, kalau yang salah dilihat, kemudian ambil introspeksi ya. Dilihat sambil introspeksi. Salahnya di mana? Silakan nomor 1, coba dibaca. Ibu Dewi. Aina baitul mudarisi huwa ba'idun. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Ahsan. Sahih. Nah, di mana mudhaf ilaihnya? Bait yang mudhaf ilaih itu mudarisi ya, Ustaz. Baik, mudhaf ilaihnya baitunya mudarrisi. Sahih. Ya, Kemudian baitunya sebagai mudhaf. sebagai mudhaf. Ahsan. Baik. Rakam 2, coba dibaca. Ibu Maita. Naam Ustaz. Al-Qur'anu kitabullah. Akhirnya apa, Om? Ya? Kitabullahi apa hu? Kitabullahi. Kitabullahi. Nah, ya kalau belajar dilengkapi Om ya. Kitabullah. Memang kalau ragu takut salah disukunkan saja. Dalam bahasa Arab kita bilangnya sakin taslam. Disukunkan saja maka engkau akan selamat. Nah, Oh, Kitabullah ini nggak bisa disalahin ini. Tapi ketika bilang diakhirkan kitabullahi, kitabullahu. Ah, ini baru bisa kita hukumi salah atau benar. Nah, jadi di sini kitabullahi. Mana mudhaf ilaihnya? kitabullah. Kitabullah. Ya, kita sebagai mudhaf. Lafzul jalalah sebagai mudhaf. Nah, ahsan. Baik. Kemudian selanjutnya silahkan Andini. Ya Ustaz. Nah, Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Ahsan. Mana mudhaf ilaihnya? Baitullahi. Baitullahi. Ya. Mudhafnya adalah Batu. Baitu. bait dan lafzul jalalah sebagai Mudhaf ilaih. Nah, sudah mari nomor 5. Ini sambil dikoreksi ini nomor 5. Ada beberapa yang salah. Siapa yang mau baca nomor 5? Ana Ustaz. Nah, silahkan. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Iya. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Aina al-mudhaf? Mudarris al-mudarrisu. Al-mudhaf. Tayyib, وين المضاف إليه? Ghurfatil mudiri. Shuf. Ghurfatil mudiri. Itu Ghurfati. tidak dipisahkan oleh ini. Nah, Ghurfati Ustaz. Afwan. ghurfati mudhaf berarti mudir sebagai
Oh, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ghurfah dan mudhaf ilaihnya adalah mudir. Aslinya ghurfatul mudiri. Ghurfatul mudiri, ruangan kepala. Oh iya, afwan. Ini karena dia masuk huruf hafuzar ya, jadi dia Sahih. berubah menjadi kasroh. Ya, anak jadi rancu nih. Ya benar-benar. Jadi mestinya jebakan ghurfatu Batman ini. mudhaf. Ya, ghurfatunya mudhaf ilaihi, mudirinya baru mudhaf ilaihinya. Ahsan. Di sini dia kasrah karena mudhaf ilaih. Di sini dia kasrah karena ada min. Hafuzar. Nah, ini min ini ya. Baik. Terakhir. Ahsan. Jelas ya? Akhiran. Iqra'i ya Ibu Murni. Nomor 6 ya, Ustaz ya. Nah, Hadza baitu Hamidi wa dzalika baitu Khalidi. baik. Nama aslinya siapa, Om? Nama aslinya Khalidun. Ah, Hamidun dan Khalidun. Hamidun dan Khalidun. Pakai tanwin nggak itu tadi, Ibu? Yang awal nggak pakai, yang Hamidi nggak pakai. Tapi kalau yang nama aslinya, kalau nama aslinya Hamidun dan Khalidun, ketika menjadi mudhaf ilaih juga jangan dihilangkan tanwinnya. Kasihan ya. oh gitu. Hamidun Hamidin berarti jadi Hamidin. Kemudian Khalidun jadi Khalidin. Nah, coba lagi, Om. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ahsan. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Baitu Khalidin. Nah, kalau udah dapat semua salahnya di mana? Sudah, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Walaupun sebenarnya beberapa udah dikasih komen ya. Termasuk Yes, yang alif lam yang ada alnya ini tidak boleh ditanwin. Ya. Al-mudarrisi bukan al-mudarri. Al-mudarrisin. Baik. Kemarin kita sudah latihan sampai nomor berapa, Om? 10 ya? Iya. Yes, Ustaz. Halo, Ustaz. Sekarang coba kita lanjutkan apa yang tersisa dari tamrin ini. Nah, nomor 11. Silahkan dibaca dari awal lagi. Ummu Rafi. Nah, Ustaz. Wa aina man huwa ibnu Khalidin. Nah, kalau di sini ibnu, berarti di sini juga Huwa banu Khalidin. Nah, yang di sini yang di awal berarti apa katanya? Bukan aina tapi Wa ibnu ya, Ustaz. sahih. Wa banu man. Nah, Wa banu man. ibnu wa banu man huwa banu Khalidin. Ahsan. Wa banu man huwa banu Khalidin. Kenapa di sini tidak pakai tanwin? Yang mana, Ustaz? Yang awal ini. Wa banu. Kan kalau di sini karena dia mudhaf tidak pakai tanwin kan? Iya, mudhaf. Nah, kalau di sini Mudhaf ya, Ustaz ya. sama Pakai ya. tanwin. Sahih. Jadi mudhaf juga. Dia mudhaf juga dimudhafkan ke man. Nah, ini kalau man mau gimana lagi nggak bisa diubah ya. Wa banu man. Nah, sahih dia juga mudhaf. Nah,
Sahih, ahsan. Nah, Wabenu itu apa Ustaz? Gimana? Wabenu itu apa ya? Wabnu, dan anak man siapa? Oh, iya. Dan anak siapakah dia? Wabnu man huwa? Huwa bnu Khalidin. Dia anaknya Khalid. Nah, ahsan. Ya, nomor 12. Ini paling banyak ini, paling besar pahalanya. Volunteer lah, siapa yang mau? Nomor 12, siapa yang mau baca? Ini pahalanya paling besar ini, ada sholawatnya. Coba Ustaz. Silakan, Ibu Rizka. Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa fil Madinatil Munawwaratu. Ahsan, kurang satu harokat saja. Kurang satu harokat saja. Di lam. Yang mana? Lamnya harokatnya salah. Aina masjidu Rasulillahi. Sahih. Nah, memang di sini agak kompleks ya. Mudhaf ilaihnya 2 kali sekaligus. Ahsan. Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa fil Madinatil Munawwarati. Allah, Masya Allah. Kita fokusnya cuma di sini ya. Fokusnya cuma di sini. Wah, malah kehalangan. Kita fokus. Munawarotinya itu apa ya Ustaz? Munawwarati ini sifat untuk Madinah, Madinah Al-Munawwarah. Yang disinari. Gitu ya kira-kira. Kenapa, Om? Artinya Saya maksudnya? belum kenal, jadi saya nggak ngerti naruh itu. Saya nggak bisa naruh tanda bacanya Ustaz. Iya. Emang super ini, super. Ini nomor 12 paling super. Ya, Munawwarah ini, Madinah Al-Munawwarah memang lakob. Sifat yang disematkan untuk kota Madinah. Kemudian yang fokus kita pada kaidah hari ini adalah 3 kata ini. Masjidu Rasulillah. Mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf. Masjidu mudhaf ilaihinya warsulullah rasulillahi mudhaf ilaihi. Ada lagi? Madinati Munawwar. Nah, cuma 3 kata ini. Ini Rasulullah saja sama. Ini doa ya, ini nggak masuk. Baik, di 3 kata ini saja sudah ada 2 pasang mudhaf ilaih. 2 pasang. Makanya tadi bisa salah baca karena nggak ada 2 pasang mudhaf ilaih. Ada Masjidul Rasuli. Ini pertama mudhaf ilaih. Yang kedua Rasulullahi, ini juga mudhaf dan mudhaf ilaih. Masjidu mudhaf, Rasul mudhaf ilaih. Sekaligus mudhaf kepada Abdul Jalalah. Aslinya Rasulullahi. Aslinya Rasulullahi, mudhaf ilaih. Rasulullahi, iya kan? Rasulnya Allah. Kemudian ditambah masjid. Nah, ini juga datang-datang tiba-tiba jadi mudhaf. Otomatis Rasul mau nggak mau yang tadinya mudhaf double agent dia, otomatis jadi mudhaf ilaih. Masjidu Rasulillahi. Ya. Jadi di sini mudhaf, di sini mudhaf ilaih, di sini juga mudhaf, di sini mudhaf ilaih. Nah, jelas sampai di sini? Ustadz, izin bertanya. Nah. Itu kenapa salamanya jadi fathah ya? Kenapa nggak jadi kasrah? Yang mana? Salama? Iya, itu dia. Salama di sini fi'il. Salama di sini fi'il. Ini tambahan informasi ya.
Dan ini nama fi'ilnya adalah fi'il madhi atau kata lampau. Kata kerja untuk masa lampau. Al-fi'lul madhi harakat asalnya itu adalah fathah. Sallama, shalla, kataba, daraba, atau yang sering dipakai di sini dhahaba, pergi, kharaja, dan lain sebagainya. Memang harakat asal akhirnya dia fathah. Ahsan. Baik. Jelas? Jelas Ustadz. Terima kasih Ustadz. Afwan. Baik. Silahkan. Nah, jazakallah khair. Ahsan ya Ibu Rizka. Ahsan. Selanjutnya silahkan Ibu Dewi. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ahsan. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ain mudhaf? Bintu. Wal mudhaf ilaih? Yang mana mudhaf ilaihnya? Hamidin. Hamidin. Mudrasat. Sahih. Ada lagi? Ada dua mudhaf ilaih di sini ya. Yang pertama Mudrasatinya sebagai apa Ustaz? Yang mana? Ini enggak. Fil madrasati ini jar dan majrur. Harfu jar dan majrur. Ya. Kemudian di sini selanjutnya lagi nih baru. Di sini juga mudhaf ilaih. Bintu Muhammadin. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ahsant. Dan di sini mudhaf ilaihnya sebagai mubtada apa khabar? Bintu Hamidin fil madrasati. Sebagai khobar. Bintunya di awal apa di akhir? Bintunya di awal berarti mubtada. Kalau di awal berarti mubtada. Bintu Hamidin. Kenapa bintu Hamidin? Khobarnya fil madrasati. Bintu Hamidin fil madrasati. Ini khobar fil madrasati. Anaknya Hamid ada di madrasah. Ahsan. Baik. Ibu Erna, silahkan. Ya, Ustaz. Am-muttalibi ghaniyun. Yang atasnya. Ismul, oh ya, afwan. Wah, ini buka ini Ustaz, buka. Udah double ini ya. Double pahala. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidun. Coba yang kedua ini diwasal. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidun. Was. Oh, was ya. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ahsant. Wasmul muhandisi Khalidun. Aina al-mudhaf wal-mudhaf ilaih? Mudarrisi Sa'idun. Namanya Ismul mudarris. Ismul mudarrisi. Ismun mudhaf al-mudarris. Mudarris Sa'idun mudhaf ilaih. La. Said nggak ikut. Ya. Dua kata ini aja. Ismul mudhaf. Oh ya, ismul mudarrisi. Mudarris mudhaf ilaih. Nah, ini kasrah. Ya. Iya. Sa'id sebagai khobar. Berarti mudhaf ilaih di sini adalah mubtada dan khobar. Ismul mudarrisi. Mubtada. Sa'idun. Ya, Sa'idun khobar. Ismul mudarrisi, kan belum lengkap kan? Ini masih mubtada. Baru harus khobar datang Sa'idun. Nah,
Tayyib. Nomor 15. Ini enggak Aci tapi enggak apa-apa. Aci. Itu bahasa apa Ustadz? Bahasa Arab, gaci. Maaf Aci Ustadz, tadi berarti lagu ya? kholidunnya itu kholidun Gimana? atau kholidin? Yang Yang terakhir ini tadi kholidin atau kholidun ya? Khalidun. Kenapa Khalidun. Ustadz? Karena dia tidak terpengaruh. Dia bukan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya muhandis. Ismul muhandisi ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Selesai. Berarti kalau Khalidun tidak terpengaruh, dia kembali ke harokat asal. Harokat asalnya adalah dhammatain atau dhammah. Nah, jadi harokat asal loh ya. Bukan kenapa, memang asalnya dia dhammah. Ahsant. Baik. Ya. Nomor 15, bareng-bareng deh. Tadi apa bacanya? Wahid, itsnan, tsalatsa. Ammut Amat talibi ghaniyun. ghaniyun. Amut talibi ghaniyun. Ahsant. Ainal mudhaf? Am Wal mudhaf ilaih? At-talibi. Yuniyun. At-talibi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu Talibi. yang kasrah ya. Mudhaf ilaih itu yang kasrah. Baik. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Di sini sebagai mubtada apa khabar? Mubtada. Sebagai mubtada. Mubtada. Karena rangkaiannya ada di awal. Karena rangkaiannya ada di Awal. awal. Nah, nomor 16 silahkan. Ibu Murni. Babul masjidu Saya tadi masjid. Babul masjidi maftu wa babul maftuhun wa babul masjid wa babul mudarisi. Nah, madrasati. Oh, madrasati, iya maaf. Wa babul mudarasati Wababul Apa, Ustaz? madrasati ini baru ya. Mughlaqun. Mughlaq. Mughlaq. Apa itu mughlaq? Ini lawan kata dari maftuh. Kalau maftuh dia terbuka, kalau mughlaq dia tertutup. Wadih sampai di sini? Mughlaqun dan maftuhun. Nah, fokus di babul masjidi maftuhun. Di sini mudhaf ilaihnya sebagai mubtada apa khabar? Sebagai Mubtada. Ya. Babul masjidi kan belum selesai. Ada apa dengan babul masjidi? Berarti butuh khabar. Babul masjidi maftuhun. Berarti khabar di sini maftuh. Nah. Ahsan. Nomor 17, Ibu Nina. Kholu hamidin fakirun. Ahsan. Aina al-mudhaf? Kholu hamidin. Mudhafnya khalu. Kholu. Hamidin sebagai Ilaih. mudhaf ilaih. Khalu mudhaf, hamidin mudhaf ilaih. Ini khabar ya, enggak masuk. Tayyib. Di sini mudhaf ilaihnya sebagai mubtada apa khabar? Mubtada. Sebagai mubtada. Ahsan. Karena di awal ya, karena di
Di awal. Ya Allah. Nah, sahih. Ahsant. Baik, nomor 18 silahkan Ibu Rizka. Sayyaratu Abbasin fis syari'i. سيارة عباس في الشارع. أحسنت. أين المضاف؟ Sayyaratu سيارة. أين المضاف إليه؟ Abbasin. عباس. Nah, lagi-lagi mudhaf dan mudhaf ilaih di sini sebagai mubtada Mubtada. karena di awal. Nah, ahsant. Nomor 19 Ibu Meni. Ibnu Ibnu mana Pamin nggak tahu deh Ustaz. Man. Man. Ibnu man angta Ana benu. Ish. Kok ada bisikan-bisikan? Ta'awud dulu. Ustadz tega banget bisikan jadi setan. Mudarrisin. Ana benul Mudarrisi. Ahsan. Ibnu man anta? Ana benul mudarrisi. Ya. Anak siapa kamu? Saya anak guru. Nah, baik. Mana mudhafnya? Man. Ibnu. Mudhaf ilaihnya? Mudarrisi. Ada yang kedua. Yang pertama, ini tadi Ibnu Mudarrisi. Pasangan kedua ada Ibnu dan man. Mudhaf ilaih juga. Oh, jadi yang mudhaf ilaih yang mana? Ada dua, ada man, ada mudarrisi. Mudarrisi. Oke. Mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Nah, di sini mudhaf ilaihnya sebagai khobar. Ana, nah, ini mubtada, Ibnul Mudarrisi, ini khobar. Kan datangnya setelah ana. Ana, ada apa dengan ana? Nah, khobarnya Ibnul Mudarrisi. Nah, gitulah kira-kira. Nah, baik. Terakhir, silahkan Ibu Meita. Aina kalbu huwa tahta sayyarotun. Huwa tahta sayyaroti. Ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Ahsant. Mana mudhaf ilaihnya? Ini agak tricky. Aina. Emang kalbunya berubah harakatnya? Kalbu. Kalau aina mudhaf harusnya al-kalbi dong, iya kan? Iya. Apa ya Ustadz? Kayak ada kayak enggak. Ini. Mana yang berubah harakatnya yang mana? Sayyaroti. Ini berarti kita udah curiga di sini, iya kan? Iya. Ya, memang benar. Sayyarati di sini mudhaf ilaih. Tahta berarti sebagai mudhaf. Oh, begitu. Iya, karena tahta ini namanya sudah kita sebut dzaraf kemarin? Belum ya? Ini dzaraf. Belum, Ustaz. Lengkapnya dzarfu al-makan, kata tunjuk untuk tempat di bawah, di samping, di depan, di belakang. Ini namanya dzarful makan. Dan dzarful makan menyebabkan kata setelahnya menjadi kasrah.
Kenapa kasrah? Karena mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi dzarful makan menyebabkan kata selanjutnya kasrah karena mudhaf dan mudhaf. Dan ini menunjukkan bahwa mudhaf ilaih tidak selalu kepemilikan. Nah, Ya. ini baru ya. Nah, Ustaz. Baik. Nah, jadi intinya setelah dzaraf, setelah tahta ini kasrah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nuwasil. Amma itu apa Ustaz? Yang nomor Amma 10. nomor Nomor 10. 20. Bukan nomor Ini berapa 1, ini 5 ya. Berarti 15. 15. 15. Ammu. Paman ya? Kholu juga Oh, paman. dari ammu. Ada ammu, ada kholu. Apa bedanya? Kalau Paman ammu dari ayah. paman itu paman dari ibu ya, paman dari Kalau ammu dari ayah. paman dari ibu. Paman Kalau itu ibu. dari ayah. Nih, coba Om Pimpah dulu Om. Ammu Ammu paman dari dari ibu. Paman dari ayah. Paman Ya. saudara ayah. Kalau Lalu Ammu dari dari ibu. paman ayah. saudara dari ibu. Lalu dari Ammu ibu. dari Itu ayah. itu kenapa jadi amma atau amun ya Ustaz? Di Yang mana? awal Om? kata itu tadi. Yang tadi itu dimulai dengan amu atau amma ya? Ammu. Mudhaf. Amu Kalau ya. amma itu pertanyaan biasanya. Oh iya, makanya saya bingung tadi saya tulisnya salah. Amma, jadi saya nggak tahu. Iya, baik. Ammu ya. Amu ya. Ammu Ustaz. dari ayah. Nih. Biar gampang inget ya. Ayah. Ammu. Iya. Nah, kalau khal ini ibu. Ibu. Ya, tadi ada yang nanya lagi. Iya, ini yang 20. Yang 20 itu kan ainal kitabu huwa tahta sayyarati. Artinya di mana anjing? Kalbu. Di mana anjing itu dia berada di atas mobil gitu kan ya. Di bawah. Di Di bawah mobil. Nah, Heeh. itu kalimat mudhaf-mudhafun ilaihnya mana? Huwa ya? Atau Enggak. mana? Huwa ini enggak ikutan nih, enggak diajak main. Yang mana? Kalimat mudhaf-mudhafun ilaih di sini di kalimat Itu ya Ustaz ya. Kalimatnya di tahtas sayyarati. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Sudah mulai. Mobil. Oh gitu. Oke. Nah. Jadi menunjukkan bahwa mudhaf ilaih enggak selalu kepemilikan, Om ya. Tapi kepemilikan. Nah. طيب خلاص نواصل. Halas. طيب التمرين الخامس كون جملا مفيدة بملء الفراغ فيما يلي. Ini isi titik-titik berikut ini dengan kreativitas masing-masing, Om ya. Dengan kreativitas masing-masing, katanya harus cocok, dibacanya juga harus sesuai dengan kaidah. Sesuai dengan kaidah. Silahkan nomor 1. Nomor 1 silahkan Andini. Bikin kalimat bebas Ustaz. Kalimat bebas. Titik-titik al-baiti mughlaqun. Titik-titik al-baiti mughlaqun. Hadza al-baitu. Ini Jangan mudhafnya. ada. Ini diminta mudhafnya. Oh iya. Maaf Ustaz. Baik. Ini ada yang hilang mudhafnya, ada yang hilang mudhaf ilaihnya. Ya. Oke Ustaz. Baik. Babul baiti muglakun. Ahsan. Babul baiti mughlaqun. Babul baiti mughlaqun. Ahsan. Baik. Nah, Kamisnain di kiri nomor 2-nya ini. Aina titik-titik as-sayyarati. Aina titik-titik as-sayyaratu.
Ini harus ngarang ini ya. Rafi. Raqam 2. Naam Ustaz. Aina Hasanat. Aina Hasana. Aina Hasanum. Aina Hasanus Sayyarati. Maksudnya apa itu? Di mana mobilnya Hasan? Oh, kalau mobilnya Hasan, aina sayyaratu Hasan. Nah, Aina. tapi diganti, nggak boleh. Itu mengganti. Ini apa yang dimiliki oleh mobil? Apa yang dimiliki oleh mobil? Butuh bantuan, kalau Frank? Atau 50-50? Naam Ustaz. Miftahu. Kunci. Aina miftahus sayyar. Tahus sayyarah. Memang ini nggak Aina cukup belajar kaidah ini. Miftahus Sayyarati. Aina miftahus sayyar. Ini yang hilang mudhafnya. Yang hilang mudhafnya. Aina miftahus sayyarati. Ada yang bisa selain miftah? Bisa ya. Di mana kunci mobil? Di mana sopir mobil misalkan? Sa'iq. Aina sa'iqus sayyarati. Atau lagi di bengkel misalkan. Di mana pintu mobil tiba-tiba hilang gitu. Aina babus sayyarati. Nah, ini masih boleh. Yang penting masih masuk akal. Ahsan. Ahsan. Silahkan Ummu Faiz nomor 3. Ya Ustaz. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullahi. Rasulullahi. Selesai ya. Rasulullahi. Ya. Ini berarti yang kurang mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya. Nah, ahsan. Raqam 4. Ke kanan lagi nomor 4. Ibu Dewi. Atau Ibu Baid. Titik-titik atau bibi baidun. Apanya? Oh, ini kayak main tebak-tebak. Apanya yang punya tobi jauh? Ya. Oh, al-hakibatul toibi baidin. Coba ganti rumah yang muzakkar. Al-babu toibi baidin. Babu pintu, Om. Al-baitu. Ya, pintu. Al-baitu tobi. Al-baitu tobi. Al, karena mudhaf tidak pakai al. Ya, baitu. Baitu tobi baidin. Baidun. Baitu tobi baidun. Baidun. Baidun nggak ikut main ya. Dia bukan mudhaf ilaih. Yang mudhafnya baitu at-tabibi. Baitu tabibi baidun. Nah. Rumah. Tadi kalau yang saya sebut pertama kenapa Ustadz? Tadi kenapa? Karena hakibah itu mu'annats. Jadi kaidah ininya berubah nanti bukan ba'idun tapi ba'idatun. Ya. Ini nanti pembahasannya di bab selanjutnya. Nah. Ahsan. Baik.
Baik. Nah, ahsan, nuwasil. Ibu Erna, nomor 5. Ustaz. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Wahi. Baik. Bisa selain Allah? Al-Qur'anu kitab apa ya? Kitabu Muslim. Hah? Sahih? Tadi ada yang bisik-bisik gitu. Muslim. Nauzubillah. Itu tawud, Hah? Ustaz. Enggak, ini kan tambahan ini. Kalau udah tambahan boleh siapa aja. Ini kan udah benar ya. Boleh nggak Ustaz? Al-Qur'anu Al-Qur'anu kitabu muslim. muslim. Sahih, kitabul muslimi. Kitabul muslimin. Bisa. Muslimi. Kitabnya orang ini. Muslimi apa muslimun Ustaz? Saya Muslimi. bingung Mas. Muslimi. Karena mudhaf ilaih. Muslimi karena mudhaf ilaih. Kembali lagi ke kaidah. Ya, mudhaf ilaih selalu kasrah. Nah, adapun mudhaf yang di awal tidak boleh al, tidak boleh tanwin. Kalau masih awal-awal biasanya masih harus diingat-ingat, masih harus latih lagi biar dapat feeling ya. Lama-lama ntar dapat feeling. Nah, Khadijatu titik-titik Hamidin. Wah, ini ada apa? Khadijatu titik-titik Hamidin. Ibu Murni. Khadijatu Qoribun Hamidun. Enggak, harus mudhaf. Hubungan antara kata yang kosong dengan hamid. Khadijah. Titik-titik Khadijah. Ini titik-titik Hamidun kan, Ustaz ya? Hamidin. Oh, Hamidin. Khadijatun bintu Hamidi, bisa Ustaz? Sahih. Khadijatu bintu Hamidin. Bisa yang lain? Ummu Hamidin. Bisa yang lain? kholu Khalatu Hamidin. Ammatu Hamidin. Ukhtu Hamidin. Kalau istri apa, Om? Zaujatu Hamidin. Nah, tulisannya Zaujatu Hamidin. Banyak ya, bisa macam-macam. Nah, sahih. Nomor 7, ahsan ya. Nomor 7 titik-titik. Ibu Nina. Ana titik-titik al-mudarrisi. Ana bintu mudarrisi. Ana bintul mudarrisi, ahsan. Sahih. Nomor 8 titik-titik at-talibi maksurun. At-talibi maksurun. Ibu Rizka. Apa, benda apa yang punya tolib maksur? Tebak-tebakan lagi. Benda apa yang punya tolib maksur? Kolamu. Sahih. Sahih. Kolamu talibi maksurun. Qalamu talibi maksurun. Pulpen murid tersebut patah. Qalamu talibi maksurun. Ahsan. Nah, selanjutnya Ibu Meni. Bab titik-titik maftuhun. Bab titik-titik maftuhun.
Ibu Meni, silakan. Bingung, Ustaz. Nah, tebak-tebakan lagi. Bab Iya. apa yang maftuh? Bab itu pintu ya, Ustaz? Sahih. Babun. Itu pintu apa yang maftuh? Maftuh tuh kunci. Pikir pagi aja, Ra. Dia belum dengerin pikir pagi. Pintu rumah. Hah? Sahih. Pintu rumah. Pintu rumah maftuh. Bahasa Arabnya gimana? Babul. Baiti. Babul baiti. Maftuhun. Sahih. Babul baiti maftuhun. Nah, sahih. Taib. Ahsan. Bisa yang lain, Nah, yang lain suaranya ini. Selain bait. Babul madrasatu. Babul madrasati maftuhun. Madrasati. Babul jami'atu. Babul jami'ati maftuhun. Babul masjidi maftuhun. Babut taubati maftuhun. Pintu taubat. Babut taubati. Oh, bisa ya, Ustaz? Bisa dong. Taubati. Yang penting masuk akal ya. Babur rahmati maftuhun. Pintu rahmat terbuka. Nah, dan lain sebagainya. Jadi bisa, ya. Bisa. Baik, rakam asyarah. Ibu Meita, silakan. Kharajul mudarrisu min titik-titik al-mudiri. Kharajul mudarrisu min titik-titik al-mudiri. Ibu Meita ada. Kharaja mudarrisu min gufratin, ruangan gufratin. Dikit lagi. Min gurfatin mudirin. Min ghurfatil mudiri. Ada alnya. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Sahih. Ahsan. Baik. Ini tamrin ke-5. Adapun setelahnya tamrin ke-6 ini wajib. Ini wajib. Ada 6. Ada 6 soal. Apa perintahnya? Sahih at-tarkibat at-taliyah. Apa artinya sahih? Benar. Sahih artinya benar. Sahihun artinya benar. Kalau sahih artinya benarkanlah. Sahih artinya benar. Kalau sahih artinya benarkanlah. Berarti di sini ada yang salah. Ini ada yang salah dari kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih. Dilihat lagi, semuanya ada yang salah sesuai dengan kaidah. Kalau mudhaf, kaidahnya apa, Lagi-lagi, yang pertama tidak boleh al. Pakai alif lam. Yang kedua tidak boleh tanwin. Kemudian kalau mudhaf ilaih kasroh. Harus majrur. Ya, dilihat lagi kaidah itu diterapkan nggak di sini? Dicek. Ditulis ulang yang benarnya saja. Ditulis ulang yang benarnya saja, difoto dan dikumpulkan terakhir hari Arbi'a, hari Rabu. Nah, jelas PR-nya, Menuliskan yang benar ya, Ustadz ya? Tinggal menuliskan yang benar. Ini bakat kita, mencari kesalahan.
Jadi nggak ada tambahan ini ya Ustadz ya, nggak ada tambahan kata ya. Ini bukan diisi kata ya, bukan diisi kata, Ya. tapi dibenarkan saja kaidah mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Nah, kelas wadih. Wadih. Iya. Ini sedikit lagi barakah. Ini lagi-lagi kaidah munada ya, kaidah memanggil. Aslinya di sini Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Qalidna ustadzun menjadi ya ustadzu. Ya ustadzu. Karirna ikuti ya ustadzu. Ya ustadzu. Ya Muhammad. Ya Ustaz. Ya Ya Muhammad. Ya Khalidu. Ya Khalidu. Ya waladu. Ya waladu. Ini coba dibaca, dilihat hati-hati. Ini ada ya-nya apa enggak? Kalau ada ya-nya berarti dihilangkan tanwinnya. Kalau tidak ada berarti kembali ke asal. Coba silahkan Andini. Kata pertama. Ustaz. Ya Aliyu. Ya Aliyu ahsan. Rafi. Ya Abbasu. Ya Abbas ahsan. Faiz. Syaikhun. Syaikhun sahih. Ibu Dewi. Ya Syaikh. Ya Syaikhun. Oh, ada ya-nya. Ya Syaihu. Ya Syaihu ahsan. Kemudian Ibu Erna. Ya Rajulu. Ya Rajulu ahsan. Kemudian Ibu Murni. Ya Saru. Ini nama orang nih. Namanya bukan Saru. Apalagi ada kannya bukan. Siapa Ustaz namanya? Ini satu Yasir. nama ini. Oh Yasirun. Yasirun ya. Ini namanya Yasirun. Kalau ditambahkan ya Yasirun. Nah, berarti kembali asal ya Ustaz ya. Ini nama aslinya ya. Kaidah asal. Ahsan. Nah, Ibu Nina. Ya Ammaru. Ya Ammaru ahsan. Kemudian Ibu Rizka. Dukturun. Sahih. Ibu Meni. Ya dukturu. Ya dukturu. Ini ya. Aliyu Abbasu Syekhun. Ya Syekhu, ya Rajulu, ya Sirun. Ya Ammaru dukturun, ya dukturu. Nah, kemudian di sini iqra'il mithal al-ati thumma kawin as'ilatan mithlahu musyiran ila as-suwar at-taliyah. Dilihat contohnya, di sini ada kitab. Dia kalimatnya kitabu man hadza. Ada kitab nanya, buku siapa ini? Kitabu man hadza. Dihilangkan tanwinnya karena dia mudhaf. Kalau ada pulpen, kita mau nanya, pulpen siapa ini? Gimana bahasa Arabnya? Qalamu man hadza. Sahih. Qalamu man hadza. Kalau baju? Qamisu man hadza. Ya, kemeja ya. Kalau rumah? Baitu man hadza. Baitu man hadza. Kasur? Sariru man hadza. Jadi kalau nemu anak hilang di mall, apa bahasa Arabnya, Om? Bintu man hadza. Waladu man hadza. Banyak ya. Bintu man hadhihi. Waladu man hadza. Ibnu man hadza. Kalau ada ibu-ibu hilang, ibunya siapa ini? Ummu man hadza. Ummu man hadhihi. Nanti masuk ke muannats belum ya? Belum masuk ke. Baik.
Nomor 9, ini terakhir. Ini cara baca saja hamzatul wasal, yaitu di wasal. Ya. Hamzah wasal di wasal. Kalau di awal kata untuk isim, tinggal di kasrah. Qalidna ismun. 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 Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Zainabu ya. Kenapa Zainabu bukan tanwin? Karena pakai alif lam. Karena perempuan. Atau sahih. Nah, ismul mudarrisi Hamidun, masmul mudiri. Ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiri. Mudiri. Di wafal ya. Masmul mudiri. Masmul mudiri. Baik. Kemudian ibnun. Ibnun. Ibn Khalidin fil madrasah. Ibn Hamidin fil jami'ati. Ibnu Khalidin fil madrasati Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri? Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri? Artinya jelas semua ini, Om. Jelas. Baik. اقرأ ما يلي مراعيا قواعد نطق همزة الوصل. Sekarang latihan baca sambil memperhatikan kaidah hamzah wasal. Kalau di tengah-tengah harus di wasal. Di tengah-tengah kita latihan diwasalkan. Nomor 1. Silahkan Ibu Meita. Ibnu Muhammadin. Ibnu Muhammadin fil negara nih, negara. Apa Ustaz? Ini nama negara. Negara Irak. Oh, fil Iraqi. Iraqi ya Ustaz? Sahih. Wabnu Hamidin fil Hindi. Sahih. Wabnu Hamidin fil Hindi. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Wabnu Hamidin fil Hindi. Ahsant. Ini tinggal 5 lagi. Jadi ini rebutan pahala ya, ya. Nomor 2, silakan. Siapa yang mau? Saya Ustaz. Silakan. Kharaja banu tabibi minal baiti. Ahsan. Kharaja banu tabibi minal baiti. Rakam 3. Siapa yang mau rakam 3? Ustaz. Naam, tafadhali. Aja banu tajiri ila suqi. Dhahaba banu tajiri ila suqi. Ahsan. Anak pedagang itu pergi ke pasar. Ke pasar. Sahih. Nomor 4. Rakam 4. Coba Ustaz. Nah, silakan. Ismu muhandisi Faisalur wa ismu tabibi Mas'udun. Coba baca dari tengah ini di wasal. Wasmu Sahih. Wasmu tabibi Mas'udun. Wasmu tabibi Mas'udun. Ahsan. Mas'udun.
Jadi ada Mas'ud. Nama orang juga. Ahsan. Rakam 5. Paling pendek ini. Masmur rajul. Ini yang udah baca belum? Gantian. Siapa? Mas Mojali. Ibu Mini. Silakan Ibu Mini. Mas Rojali. Rojali tetangga, Bu ya. Ini Salah bukan ya? Rojali tapi Rojili. Rojuli. Ya, Masmur Rojuli. Masmur Rojuli. Siapakah nama lelaki tersebut? Masmur Rajuli. Nah, terakhir. Iya, terakhir. Barakah. Ibnu min anta. Ibnu Ibnu man anta. Innu. Ini anu apa ya Ustadz? Ana. Ana. Kalau anu bukan bahasa Arab ya. Kenapa Ustadz? Kalau anu bukan bahasa Arab. Anna benu waziri. Saya Ibnu man anta? Ana benul waziri. Anak siapa kamu? Saya anak menteri, Bos. Menteri. Iya, saya anak menteri. Saya anak menteri. Baik. Wadih sampai di sini. Ini sisanya adalah kalimat jadidah. Rasul, Ka'bah. Mana Rasul? Utusan. Rasul, utusan. Ka'bah. Apa makna Ka'bah? Ka'bah. Isim. Nama. Isim. Nama ya. Nama. Anak. Paman dari bapak ayah. Khal. Paman dari ibu. Aqibah. Sayyarah. Mobil. Syari'. Jalan. Jalan raya. Mughlaq. Tertutup. Tahat. Di bawah. Hunak. Di sana. Muhandis. Insinyur. Dan ini kaidah mudhaf ilaih. Sayyaratul mudarrisi. Sayyarah sebagai mudhaf. Al-mudarrisi sebagai mudhaf ilaih. Wa bihadza intahayna min ad-darsil khamis. Dengan ini kita selesai dari bab 5. Alhamdulillah. Ya. Seperti biasa, kalau sudah selesai satu bab, kita persiapan untuk bab berikutnya sambil melihat kamus. Nah, muncul kamusnya ya. Bab 6. Wah, bab 6. Sedikit ini bab 6. Ini mufradatnya bab 6 nanti kita akan coba masuk sepertinya ke muannas, ke perempuan. Qallidna hadhihi ukhtun aidan tabibatun mikwatun darajatun mil'aqatun qidrun anfun famun uzunun ainun yadun rijlun
rijalun dajajatun, dajajatun thalajatun, salajatun nafidatun, nafizatun muslimun, Muslimun. syayun, syayun qahwatun, qahwatun hamdun, Hamdun. mashriqun, masyriqun maghribun, maghribun jiddan. jiddan Asalibnya al-baqaratu fallahi, al-baqaratu lil-fallahi sayyaratul mudarrisi sari'atun, sayyaratul mudarrisi sari'atun liman hadhihi, liman hadhihi hadhihi li Khalidin, hadhihi Khalidin. Nah, ini mufradat dan asalibnya seperti biasa dihafalkan dan disetorkan. Terakhir hari Yaumul Arbi'a. 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 Nah. Kelas, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada. Pusing sih, Ustaz. Di murajaah. Biasanya untuk memasukkan semua maklumat butuh waktu. Jadi baca buku itu biasanya nggak cukup sekali. Ada buku-buku yang harus dibaca 2 kali, 3 kali. Ada yang bahkan sampai puluhan kali. Begitu juga pelajaran kita. Kalau cuma sekali, itu cuma penjajakan. Ini harus direpetisi lagi, dimurajaah lagi, dibaca lagi. Coba deh habis ini dibaca lagi. Nah, nanti di tengah-tengah hari dibaca lagi, pasti terasa bedanya. Akan terasa mut'ahnya di situ, akan terasa nikmatnya itu ketika murajaah. Oh, begini. Oh, begini. Nah, itu akan muncul nanti ketika murajaah. Wasiatnya, nasihatnya murajaah. Ya, silahkan dilihat lagi tamrinnya di murajaah. Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan. Nah, Baik, Ustaz. baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Intinya pelajaran hari ini hanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Dengan segala kaidahnya. Nah, mudhaf kaidahnya ada 2 dan mudhaf ilaih kaidahnya hanya 1, yaitu majrur. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Nah, Maaf,